beliau tidur sehingga bisa mengukur jarak bangunnya. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW disebutkan dalam berbagai riwayat itu selalu tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Di sifatnya tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Kita berikan penjelasan nanti. Kapan batasan lebih awal itu? Dan apa yang memotivasi beliau sehingga melakukan aktivitas itu? Batasan bangun lebih awal itu atau tidur lebih awal dimulai oleh Rasulullah tepat setelah beliau menunaikan sholat Isya. Jadi kalau Rasulullah itu selesai menunaikan sholat Isya, kembali kepada harimnya, kepada istri beliau, keluarganya, ngobrol sebentar dengan istrinya, okay? Setelah itu langsung istirahat. Jadi tidak ada lagi aktivitas lain. Tidak ada lagi aktivitas lain. Jadi tepat setelah menunaikan sholat Isya, dilihat kepentingannya oleh beliau, kembali ke rumahnya, okay? Ngobrol dengan istrinya, berdiskusi hal-hal yang penting. Setelah itu istirahat. Selesai aktivitasnya. Istirahat. Nanti kita convert ke waktu kita sekarang ya. Yang menarik begini, kecuali kalau ada permasalahan yang mesti darurat diselesaikan dengan sahabat, beliau berkumpul dengan sahabat itu diselesaikan. Diselesaikan dengan para sahabat. Nah, menariknya di sini, apa yang memotivasi beliau untuk melakukan menata aktivitasnya seperti ini? Yang pertama firman Allah di surat Al-Muzammil tadi, surat 73 ayat 1 sampai 6. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalilan. Bangunlah engkau saat malam itu, sebagian malamnya, illa qalilan, okay? Tidak usah seluruhnya, sebagiannya saja. Qumil laila illa qalilan, nisfahu di pertengahan malam. Awin qasminhu qalilan, atau sebelum pertengahan malam itu. Au zid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila, atau boleh setelah pertengahan malam itu kemudian baca dalam salatmu Al-Qur'an dengan tartil. Lihat sebentar rumusnya. Jadi Rasulullah SAW diberikan informasi di situ, ya, pembagian waktu malam. Kalau kita urutkan semua ayat dalam Al-Quran yang membagi malam, itu malam dibagi kepada 3 bagian. Awal malam, pertengahan malam, tengah malam, dan akhir malam. 3. Tolong fokus benar sini. Malam ini dinamakan dengan lain. Awal malam kalau kita convert ke waktu kita sekarang, ba'da Isya misalnya, dari jam 8 ya, kurang lebih misalnya, sampai kurang lebih masuk ke jam sekitar jam 1 lah kalau diukur ya, sekitar jam 1, 12 per jam 1. Itu perjalanan malamnya disebut dengan lain namanya, lain. Kalau bapak ibu misalnya tidak tidur dalam rentang waktu ini sampai jam 1 tidak tidur, ingin sholat, itu bukan sholat tahajud, namanya sholat lain, yang lain. Jelas ya? Jadi sholat yang dilakukan dalam keadaan tidak tidur dulu, itu bukan tahajud, namanya qiyamul lail. Jelas sampai sini? Kalau kita istirahat, bangun di pertengahannya atau lewat sedikit, seperti kalau jam 2, setengah 2 lewat ya, kemudian kita bangun menunaikan sholat, maka aktivitasnya disebut dengan tahajud. Jelas sampai sini? Jadi ini lain, berpanjangnya malam, berbentangnya waktu setelah Isya. Kalau kita tidak tidur dulu, sholatnya disebut qiyamul lail. Tahajud itu segala aktivitas yang dilakukan setelah kita tidur dulu. Kalau kita sholat disebut sholatnya sholat tahajud. Jelas sampai sini? Baik. Teruskan yang terakhir. Yang terakhir itu disebut dengan waktu sahar. Sahar jamaknya ashar. Jamaknya ashar. Sahar ini waktu singkat menjelang fajar. Jadi kalau di akhir malam ini, sekarang fajar subuh jam berapa? 4:30 jadi 42. 42 ini azan. Salatnya jam berapa? Salatnya jam berapa? Nah, beda-beda. Ada yang jam 5 ya. Baik, 45. Baik. Nah, coba lihat sebentar.
Misal ini 4:42, maka sesaat sebelum fajar ini, kalau misalnya jam 4 lewat seperempat, tentang waktu 15 sampai 30 menit, itu sudah masuk kategori waktu sahar, zamannya ashar. Di Quran itu menarik, ternyata Quran lebih meminta kita bukan menunaikan tahajud, tapi kita didorong untuk banyak beristighfar kepada Allah. Al-Dhariyat surat 51 ayat 18. Quran surat 51 ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun. Kalau sudah masuk kepada waktu sahar, yang dikerjakan bukan tahajud lagi, diperbanyak istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas seperti ini? Baik. Nah, sekarang perhatikan hadis tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Isya itu tidak banyak melakukan aktivitas, hanya berdiskusi dengan istrinya. Kalau ada dengan sahabat diselesaikan masalahnya, kemudian langsung istirahat. Yang penting kita ketahui sekarang, tolong garis bawahi nomor hadis Al-Bukhari nomor hadis 568. Di situ Rasulullah sangat tidak menyukai dan melarang para sahabat yang tidur sebelum Isya atau berbincang-bincang, ngobrol, bergosip setelah Isya. Al-Bukhari nomor hadis 568. Rasulullah melarang para sahabat masuk kita umatnya, satu, untuk tidur sebelum Isya kalau tidak ada hal yang perlu dilakukan. Yang kedua, untuk mengobrol berlama-lama melakukan aktivitas setelah Isya yang tidak banyak manfaatnya. Jelas ya? Apa tujuannya nanti? Ada dua tujuan di situ. Yang pertama, Rasulullah ingin memastikan bahwa saat bangun nanti, aktivitas istirahat kita itu lebih stabil, lebih baik, tidurnya bagus, ya. Dari sisi kesehatan juga baik, proses metabolismenya tidak terganggu di waktu-waktu itu, sehingga saat bangun malam itu keadaannya jauh lebih baik. Yang kedua, ini yang lebih penting, supaya waktu itu tidak terbuang dengan sia-sia. Tiba waktunya kita beristirahat, kita dipacu untuk terus beraktivitas yang tidak ada manfaatnya. Dan persoalannya sekarang, mohon maaf sekali, zaman sekarang godaannya lebih besar. Sudah pulang ke rumah, sudah sholat Isya, ada tayangan. Anak-anak kita itu masih dituduhi tayangan-tayangan yang kadang-kadang tidak masuk akal. Ada joget-joget sampai 1:30, kan? Film-filmnya bagi sekali jam 9. Jadi kalau kita umumkan itu macam-macam itu. Ada hal-hal yang justru sekarang menjauhkan kita dari aktivitas itu. Nabi mengajak kita sehat, kita diajak untuk sakit. Dan uniknya orang lebih senang sakit. Kalian, Nabi mengajak kita untuk sehat setelah Isya. Kalau tidak ada aktivitas yang penting, istirahat. Jangan banyak dilakukan kegiatan yang tidak bermanfaat. Mengundang penyakit, kita memilih sakit. Dia penelitian yang dilakukan oleh salah satu organisasi di Amerika tahun 1982, 6 tahun penelitiannya, 1982 sampai dengan 1988. Ini dilakukan oleh para peneliti ahli kanker di Amerika, menunjukkan bahwa satu orang yang tidurnya rata-rata 8 jam dalam sehari, ini resiko terkena penyakit yang menyebabkan dia meninggal, itu resikonya sampai 17%. Oke? Yang kurang dari itu, misalnya, ada yang ideal. Contoh misalnya, yang 5 sampai 6 jam, itu resikonya lebih minim, cuma 8%. Sangat lebih sedikit lagi, bahkan terganggu aktivitasnya naik sampai mendekati 20%. Jadi kalau kita terlalu banyak setelah Isya, aktivitasnya banyak, tidak bermanfaat, semua diporsir, tidak ada jedanya di situ, itu hampir 24%. Yang lebih unik, yang lebih dari 10 jam tidurnya, itu resiko terkena penyakit sampai dia meninggalnya itu 34%. Jadi kita lihat di dalam otak kita itu ada kurang lebih 100 miliar potensi sel yang harus dimanfaatkan. Dalam setiap satu selnya ada punya kemampuan bisa mengeluarkan menyerap informasi 1 miliar di 100 sarafnya. Itu dari satu sel. Kalau kita pakai tidur dalam sehari 10 jam, itu mati semua selnya. Sel-sel yang potensial itu.
Sehingga kemungkinan besar terkena penyakit itu besar. Karena itulah bahasa Qurannya singkat sekali, singkat sekali. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, malam illa qalila. Rumusnya apa? Nisfahu, pas di pertengahan hati. Awin minhu, atau sedikit kurang dari ini. Jadi kalau pertengahan malam misalnya jam 2, okay? Sedikit kurangi setengah 2, 1:30. Jadi pas misalnya jam 2 atau setengah 2. Awzida alaihi, atau lebih sedikit dari situ. Bangun misalnya 2/4 atau setengah 3. Yuk kita sandingkan. Kalau bisa selesai jam 8, maka 5 jam dari jam 8 berapa? Sampai 6 jam. Ambil yang 6 jamnya tadi. Jam berapa? Jam 2. Jadi penelitian ini betul-betul membuktikan bahwa jadi penelitian kesehatan ini sangat mendukung kepada wilayah dalam Al-Quran. Karena itulah Nabi mengajarkan kita supaya sehat. Setelah bisa, kalau nggak ada aktivitas lain, jangan banyak kita melakukan hal yang tidak